Ikan bawal bintang merupakan salah satu komoditas budidaya laut yang memiliki prospek cukup cerah di Indonesia. Keunggulan budidaya ikan bawal bintang adalah teknologi perbenihannya telah dikuasai, masa pemeliharaan benih lebih singkat, pertumbuhannya cepat, teknologi budidayanya di keramba jaring apung telah dikuasai dengan baik. Bawal bintang merupakan ikan jenis ikan pelagis dan perenang cepat yang sangat aktif. Tubuhnya diselimuti oleh sisik yang sangat halus berwarna abu-abu keperakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam telah mengembangkan budidaya ikan bawal bintang sejak tahun 1999 dan berhasil membenihkan secara massal pada tahun 2007. Pengembangan budidaya ikan bawal bintang tentu saja tidak bisa terlepas dari faktor terpenting dalam budidaya, yaitu ketersediaan benih. Ketersediaan benih secara berkelanjutan dengan skala massal menjadi syarat mutlak untuk mendukung komoditas ini berkembang dengan cepat. Mengingat ikan bawal bintang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dijadikan komoditas industrialisasi, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam telah mengembangkan teknologi produksi benih ikan bawal bintang yang cukup efektif dan efisien sehingga sangat mudah diaplikasikan pada masyarakat. Selain itu, unit pelaksana teknis juga harus menjadi pusat layanan dan penyebaran teknologi di daerah, serta dapat selalu hadir di saat masyarakat memerlukan solusi sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam mendapat tanggung jawab mewujudkan akselerasi program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni pengembangan kampung perikanan budidaya di 5 daerah di Kepulauan Riau. Salah satunya di Kabupaten Bintan, sebagai kampung perikanan budidaya ikan bawal bintang. Program terobosan tersebut dalam rangka tersebarnya pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas unggulan sesuai dengan potensi kawasan, pola segmentasi, aktivitas usaha pembenihan, pembesaran, dan pemasaran. Pencanangan kampung perikanan budidaya di Kepulauan Riau sebagai implementasi pengembangan budidaya laut dengan komoditas utamanya, salah satunya seperti bawal bintang. Dengan adanya kampung perikanan budidaya ikan bawal di Kepulauan Riau ini, geliat budidaya ikan bawal bintang semakin masif sehingga bisa meningkatkan produksi ikan laut nasional dan bisa berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor, serta tentunya menggerakkan perekonomian daerah dan nasional. Komoditas ikan bawal bintang pasarnya besar baik di lokal maupun ekspor. Oleh karena itu, pengembangan usaha budidaya bawal bintang masih terbuka untuk dikembangkan dalam berbagai skala usaha. Benih ikan bawal bintang hasil produksi Balai Perikanan Budidaya Laut Batam memiliki keunggulan, salah satunya memiliki atraktif pertumbuhannya cepat, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai antara 80 hingga 90%, serta ikan bawal bintang ukuran konsumsi yang dihasilkan, rasa dan dagingnya lebih tebal. Sehingga dengan beberapa keunggulan benih ikan bawal bintang Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, diharapkan masyarakat mendapatkan keuntungan dari keberlanjutan usahanya ke depan. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, dengan inovasi teknologi yang dihasilkan, optimis pengembangan kampung perikanan budidaya ikan bawal bintang di Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan peningkatan kemakmuran kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan. Ada 2 strain bawal yang sudah dikembangkan oleh BPPL. Satu bawal bintang, yang kedua bawal emas. Dan pada saat ini kita juga sudah mampu untuk melakukan hibridisasi atau perkawinan silang antara bawal bintang dan bawal emas. Keunggulan dari bawal hibrid adalah pertama memiliki SR yang cukup tinggi, lebih kurang 80%, dan masa pemeliharaan yang lebih pendek dibanding budidaya ikan bawal bintang. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh bawal hibrid tersebut, diharapkan masyarakat membudidayakan bawal hibrid ini mendapatkan keuntungan dan keberlanjutan usahanya ke depan. Sehingga dengan membudidayakan budidaya ikan bawal hibrid ini, pembudidaya
akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, masa pemeliharaan yang lebih cepat dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Dengan inovasi teknologi yang dimiliki oleh BPPL Batam, kami optimis pengembangan kampung budidaya khususnya di Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan ekologi dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau pada umumnya. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam melalui inovasi teknologi yang dihasilkan mampu memproduksi benih bawal bintang dengan beberapa keunggulan, antara lain pertumbuhan lebih cepat dan tingkat kelulusan hidupnya lebih tinggi. Testimoni yang dirasakan oleh pembudidaya yang menggunakan benih bawal bintang Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, dengan kelebihannya selain pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidupnya, omset yang diperoleh lebih besar. Dengan terus menerapkan kaidah cara budidaya ikan yang baik, optimis kampung perikanan budidaya ikan bawal bintang di Kabupaten Bintan akan dapat berkembang secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidan Mukhlis. Saya di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam sebagai transformasi dari prekasa menjadi analis aquaculture. Sekarang saya sebagai ketua tim dari produksi benih ikan laut di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Jadi ada komoditas, kita ada beberapa komoditas yang kita kembangkan. Pertama adalah pakak putih, bawal bintang, dan kerapu macan. Dari 3 komoditas tersebut, menjadikan kampung budidaya bawal bintang yang kita lakukan kemarin di Bintan, itu merupakan salah satu teknologi yang kita laksanakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam ini. Kita bisa mengembangkan, ada beberapa varian. Ada 2 varian, yang utama adalah bawal bintang, kemudian ada indukan varian dari bawal emas. Dari kedua indukan tersebut kita bisa mengawin silangkan yang menjadi bawal hibrid, yang keunggulannya kita dapat lihat untuk sementara itu di pertumbuhan dan tingkat kelulusan hidupnya yang lebih tinggi. Masa pemeliharaan bawal hibrid itu berkisar antara 4 sampai 7 bulan. Itu tergantung perairannya, tergantung cara cara pemberian pakan dan sebagainya. Tapi rata-rata itu berkisar 6 sampai 7 bulan sebenarnya antara yang normalnya. Tapi kalau daerah tertentu, misalnya di salinitas yang lebih rendah di 25, itu akan lebih cepat pertumbuhannya untuk bawal hybrid. Sedangkan tingkat kelulusan hidupnya itu rata-rata di antara 80 sampai 90. Bahkan ada yang di atas 90%. Jadi kita sudah melakukan uji multi lokasi di berbagai tempat. Itu rata-rata mereka di atas 90% tingkat kelulusan hidupnya. Seperti yang dicanangkan oleh Pak Dirjen Budidaya, bahwa kita bukan bawal hybridnya yang nanti kita munculkan, tapi bawal emas dan bawal bintangnya. Jadi kalau ketersediaan bawal emas dan bawal bintang yang banyak di sini, akan lebih mudah kita membuat atau menghasilkan bawal hybrid. Jadi yang indukan bawal emas dan bawal bintangnya dulu tersedia dengan jumlah yang banyak. Kita bisa distribusikan nanti ke berbagai OPT yang lainnya, dan kita bisa lebih dengan gampang untuk memproduksi bawal hybrid. Yang menjadi kendala di budidaya bawal bintang itu adalah biasanya faktor pakannya. Karena pakannya mereka menggunakan pakan buatan atau pakan pelet. Itu ketergantungan pelet, berarti mereka butuh investasi yang lebih besar dibandingkan kalau misalnya jenis ikan kakap, ikan kerapu, mereka bisa mencari pakan sendiri dengan pakan runcah. Sedangkan untuk bawal bintang atau bawal hybrid,
itu mereka harus investasi di pakan dulu. Untuk benih kita akan siapkan dan ketersediaannya mudah-mudahan bisa ada terus-menerus. Jadi saya optimis sekali yang ada kampung budidaya bawal bintang itu akan berhasil asal dikelola dengan baik. Ketersediaan pakannya mencukupi, terus cara pemeliharaannya sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik dan yang benar. Itu saya optimis sekali mereka akan berhasil melakukan budidayanya. Seperti yang dirasakan pembudidaya ikan bawal bintang di Kabupaten Bintan, mengungkapkan bahwa ikan bawal bintang merupakan komoditas yang mempunyai prospek menjanjikan karena harganya tinggi. Serta ikan bawal bintang merupakan ikan yang mempunyai daya tarik wisata kuliner bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sebagai ikan favorit bagi resort-resort dan hotel dengan pasar yang sangat menjanjikan. Azlan, seorang pembudidaya ikan bawal bintang, pengembangan kampung perikanan budidaya ikan bawal bintang di Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, sangat cocok karena ikan bawal bintang banyak permintaan dan ikan bawal bintang sangat mudah dibudidayakan. Harga ikan bawal bintang sangat bagus, meskipun pandemi, yakni berkisar Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Belum lama berhasil panen ikan bawal bintang sebanyak 2 ton, berhasil memperoleh nilai 240 hingga 260 juta rupiah. Dari hasil panennya, Azlan bersama anggota bisa menikmati hasilnya selain bisa membeli kembali benih ikan bawal bintang, juga bisa membeli kendaraan operasional. Benih ikan bawal bintang berasal dari Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Azlan dan anggotanya mengungkapkan benih yang sangat bagus untuk dibudidaya di keramba jaring apung dan dalam waktu 5 hingga 6 bulan bisa dilakukan pemanenan. Salah satu menarik pada wisata-wisata asing sebelum masa pandemik itu bawal sangat disenangi, baik tamu mancanegara maupun tamu lokal. Mereka senang dengan ikan bawal itu tadi. Kalau untuk perawatan bawal itu sangat mudah. Ya, kalau di Desa Tembeling ini khususnya cocok untuk menjadi kampung budidaya karena banyak permintaan, masyarakat sudah kenal dengan ikan bawal dan banyak menjadi khas makanan khususnya makanan kuliner. Kalau harganya sekarang Bu, pasarannya itu penjualannya kalau untuk pasaran budidaya itu sudah 120.000 sampai 130.000. Ini kalau kita hasil dari budidaya, tapi kalau jual khusus di restoran itu bisa 200.000 1 kilo. Kalau kita kemarin berhasil, salah satu yang berhasil itu bawal bintang. Pernah penjualan kita sampai 2 ton, Bu. Ya kalau 2 ton itu lebih kurang 240 juta atau 260 juta. Dari hasil budidaya, sebagian kami belikan bibit lagi dan sebagian lagi kita menikmati hasilnya. Dan sebagian lagi kita bikin personal Bu, untuk kendaraan antar ikan, khususnya mobil kelompok itu Bu. Ya, biasanya dapat bibit ikan itu hanya di BBL Batam, khususnya bawal bintang. Karena bibitnya sangat bagus Bu untuk dibudidaya. Kami selaku pimpinan kelompok budidaya biasanya dapat bibit
ikan itu hanya di BBL Batam, khususnya bawal bintang. Bawal bintang bisa menjadi andalan kampung budidaya Desa Tembeling. Potensi Kabupaten Bintan dengan wilayah geografisnya aman dari gelombang, sehingga usaha budidaya ikan laut seperti ikan bawal bintang tidak ada kendala. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Bintan seperti di Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan juga sudah geliat mengembangkan budidaya ikan bawal bintang. Dengan adanya pengembangan kampung perikanan budidaya ikan bawal bintang di Kabupaten Bintan, harapannya selain meraup keuntungan di pasar lokal, juga mampu meraup pangsa pasar ekspor ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswandi. Saya penyuluh dari Provinsi Kepulauan Riau yang ditugaskan di salah satu Kabupaten Bintan dan lebih tepatnya itu di Kecamatan Teluk Bintan. Nah, di Kecamatan Teluk Bintan ini terdiri dari 5 desa, 1 kelurahan. Yang pertama ada Desa Pangkil, yang kedua ada Desa Penghujan, yang ketiga ada Desa Penaga, ada Bintan Buyu, ada Desa Tembeling, dan yang terakhir ini ada Kelurahan Tembeling Tanjung. Ya, dari 5 desa ini 1 kelurahan, jadi 6 pemerintah desa, Ibu ya. Jadi dari 6 ini kegiatan budidaya sangat potensi. Kita kalau dipanggil tuh lebih dari, kalau perkiraan kami itu lebih dari 120 hektar pangkil, dan sudah berjalan, dan jumlah kelompoknya 12 kelompok dengan masing-masing kelompok jumlahnya 10 orang. Lebih kurang 120 kelompok. Kabupaten Bintan ini potensi sangat bawal bintang karena pertama wilayahnya nih Bu, wilayahnya geografisnya itu pertama aman Bu dari gelombang kan, karena dia selat-selat.
banyak pulau-pulau kecil, sehingga untuk proses pembesaran, untuk pengembangan itu tidak ada masalah, ya, tidak ada kendala. Kalau ekonomi terhadap pembudidaya sangat menjanjikan, Bu. Semakin hari sangat menjanjikan. Nah, kalau selama ini saya yang membina masyarakat, sangat menjanjikan. Kalau yang pernah terjadi itu biasanya 85% sampai 90%. Tingkat keberhasilannya, misalnya presentasinya. Kelembagaan, kayaknya kelembagaan penting sekali karena mengakses pakan kalau bisa. Kalau seandainya koperasi kelembagaan ini mampu dia mengakses pakan, ya kan, harganya sesuai dengan keinginan masyarakat, saya yakin kedepannya Buah Bintang akan semakin maju. Harapannya ada, Bu. Yang pertama kita utamakan itu kebutuhan lokal, ya kan, kebutuhan lokal, dan harapan kedepannya pasarnya pasar luar negeri atau ekspor kan. Dan harapan yang paling tinggi itu masyarakat ini sejahtera gitu. Kalau saya antusias kalau masalah ini, yang penting kelembagaannya bagus, akses pakannya bagus. Nanti dari kelembagaan itu bertanggung jawab terhadap hasil panen. Tetap semangat pembudidaya bawal bintang. Masa depan akan cerah. Peluang pasar ikan bawal bintang cukup besar, baik di pasar lokal maupun ekspor. Terpilihnya Kepulauan Riau masuk dalam program terobosan kampung perikanan budidaya, seperti Kampung Ikan Bawal Bintang di Kabupaten Bintan, dapat meraup pangsa pasar ekspor, serta tentunya menggerakkan perekonomian daerah dan nasional. Kepulauan Riau memiliki laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Dan Kepulauan Riau ini sangat dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dengan permintaan bawal bintang dari negara tetangga, informasinya cukup tinggi. Mari kita semua bersama-sama berkomitmen untuk terus bersinergi dan kolaborasi bersama mendorong berkembangnya kampung perikanan budidaya ikan bawal bintang di Kepulauan Riau yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tentunya dengan mengedepankan kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat sebagai penggerak utama dengan melibatkan berbagai aspek hulu, produksi sarana dan prasarana, on-farm, pembesaran dan hilir, pengolahan dan pemasaran, dalam meningkatkan produktivitas serta peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional dan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi.